Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal parosil mabsus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Syahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, yaitu sang penuntut ilmu ma'rifatullah, mudah-mudahan ma'rifat kita terhadap Allah itu betul-betullah mencapai tingkat kesempurnaan, karena tanpa bermakrifat kepada Allah maka hampalah agama kita. Hari yang lalu kita cerita tentang masalah ma'rifatullah itu punya dasar ilmu. Ada 4 perkara. Yang pertama namanya ilmu Adam. Yang hari yang lalu kita buka tentang masalah ilmu Adam itu apa. Yang kedua ilmu Muhammad. Yang ketiga ilmu Allah. Yang keempat ilmu Tuhan. Dari 4 ilmu inilah sebagai dasar makrifat terhadap Allah, agar Allah itu menjadi nyata. Karena tanpa mengetahui Allah sebenarnya, maka kita tertipu dengan iblis yang mengaku-ngaku Allah, yang ditutupi dengan ibadah-ibadah yang baik, tapi hati mereka tetap mengandung yaitu unsur iblis. Inilah yang kita takuti. Maka kita disuruh bermakrifatullah dengan dasar ilmu yang 4. Hari yang lalu tentang masalah ilmu Adam. Ilmu Adam itu adalah khalifah di muka bumi. Jadi orang-orang kaum laki-laki yang gak mau jadi khalifah di muka bumi, namanya bukan Adam, tapi hewan. Karena perjanjian Allah dengan makhluk yang lain ketika menciptakan yaitu Nabi Adam, kalau bahasa umumnya, apa kata ayatnya? Tidak akan aku jadikan Adam. Allah tuh nggak mau jadikan Adam, melainkan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kaum Adam ini punya tanggung jawab dari Allah, yaitu menempah diri menjadi khalifah di muka bumi. Maka Allah adakan yaitu pernikahan antara kaum Adam dengan kaum Hawa. Agar apa? Agar kehalifahan itu diproses sebaik mungkin. Tapi kebanyakan zaman sekarang ini, kehalifahan yang diberi oleh Allah kemuliaan pada kaum Adam hilang, tertipu dengan hawa nafsu, yaitu kaum Hawa. Sehingga kaum Adam itu hina. Sementara kaum Adam itu makhluknya Allah yang paling dimuliakan oleh Allah daripada makhluk-makhluk yang lain, karena dikasih yaitu ilmu ataupun amanah yaitu khalifah. Karena Adam itu punya saingan, punya musuh yang amat yang musuh yang berat lah gitu, yaitu yang namanya iblis. Jadi iblis itu nggak mau kalau Adam itu mulia di muka bumi ini. Maka iblis mencari kelemahan, ini hari yang lalu kita ceritakan ya.
Iblis mencari kelemahan kaum Adam. Di mana kelemahan kaum Adam ini? Yaitu pada kaum Hawa, yaitu istrinya. Lalu si iblis menculik, yaitu istri Adam, yaitu kaum Hawa, dibawa lari ke alam dunia dan dididik oleh iblis untuk melawan, yaitu kaum Adam, untuk menghinakan kaum Adam. Setelah tamat didikan dari iblis untuk menghinakan kaum Adam, maka dia dibekali oleh iblis, yaitu sifat tamak. Itulah nenek moyang kaum Hawa yang terjadi zaman dahulu. Maka sampai sekarang itu kaum perempuan gak ada puasnya. Karena sifat tamak yang dari iblis tadi itu dititipkan oleh anak cucunya, oleh yaitu nenek moyangnya kaum Hawa. Hari tamak itu kekurangan, gak pernah cukup, kurang terus gitu. Ya. Sehingga kaum Adam pun karena cinta kepada kaum Hawa, rela dia jadi budaknya, rela dia itu hina di muka bumi, karena untuk memenuhi yaitu kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan dari kaum Hawa itu. Sehingga kaum Adam pun jatuh hina di mata dunia ataupun di mata alam semesta. Ini ilmu Adam yang pernah kita temukan. Maka kita sebagai kaum Adam wajib menjadi khalifah. Jangan sampai enggak. Nanti kalau meninggal dunia, wujud kita bukan manusia. Sukma kita itu wujudnya hewan. Maka kita wajib, maka nikah itu proses kehalifaan. Jangan sampai menjadi yaitu hewan di hadapan Allah nanti. Dan pada malam hari ini kita tambah ilmu ma'rifat dengan dasar ilmu yang kedua, namanya ilmu Muhammad. Apakah ilmu Muhammad itu? Ya. Jadi kita ingin mengetahui ilmu Muhammad, maka kita tuh mempelajari yaitu kehidupan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu ilmu Muhammad, kita pelajari kehidupan Nabi Muhammad dari lahir sampai saat matinya. Itu banyak hadis yang menerangkan. Ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sukses dunia dan akhirat, yang Allah muliakan dunia dan akhirat, dan Allah abadikan dirinya dari zaman ke zaman sebagai contoh manusia yang baik. Jadi ilmunya apa? Ya. Kok bisa jadi sukses? Kalau kita nggak mencontoh mereka, kita pun bakal gagal dalam kehidupan kita, jadi hina. Rupanya Muhammad itu punya gelar. Di waktu kecilnya sampai remaja, gelarnya itu Al-Amin. Al-Amin inilah menjadi ilmu Muhammad sebagai bekal, yaitu dakwah dia di muka bumi ini. Maka dari Al-Amin ini, dia itu mendapatkan suatu ilmu dalam dirinya, yaitu sidik dan amanah. Ya. Jujur dan bisa dipercaya. Ini yang hilang di zaman sekarang ini, di masa-masa kita sekarang ini, kejujuran hilang. Kalau jujur sudah hilang dalam diri kita, kepercayaan pun nggak akan datang pada diri kita, hilang juga. Kalau sudah kita tidak dipercaya dengan yang lain, oleh yang lain, maka kehidupan kita nggak akan sukses. Selalu gagal dan gagal karena yang lain nggak percaya sama kita. Maka sekarang kita bangun kepercayaan. Kita contoh Nabi Muhammad. Kita tanamkan kejujuran diri kita, agar kita hidup di dunia ini menjadi orang-orang yang mulia dan sukses. Sampai kira-kira nanti, yaitu hari kiamat, disebutkan oleh akhirat nanti. Kan banyak orang yang mencontoh Nabi Muhammad, seperti Wali Songo, wali-wali di Pulau Jawa dan di Sumatera. Ya, mencontoh dengan modal jujur dan amanah, dia bisa menjadi raja di tanah Jawa, ada di penasehat raja, bahkan jadi sesuhunan ataupun jadi sunan, dengan modal yaitu jujur dan percaya. Kenapa kita sekarang ini usaha apapun selalu gagal, sehingga kita jatuh kesusahan setiap harinya? Karena kepercayaan orang lain terhadap kita
hilang kita karena kita nggak punya kejujuran. Ini yang bukan masalah pada kita. Cobalah pada hari ini sampai ke depannya nanti, tanamlah kejujuran dan amanah. Insya Allah aura daripada sifat jujur tadi itu membara, yaitu menyebar di alam semesta ini, yaitu dilihat oleh orang-orang yang ahlinya, sehingga kita dikasih amanah. Banyak orang-orang yang dikasih amanah oleh perusahaan, bukan karena pandainya. Kalau pandai itu akan rusak, karena jujurnya, amanahnya, sehingga perusahaan itu maju. Kalau udah perusahaan itu nggak dikorupsi pasti maju. Karena perusahaan-perusahaan besar tadi itu yang begitu sukses apanya itu, penghasilannya itu melimpah tapi ujungnya merugi, tertimpa utang di bank karena pegawai-pegawainya hilang kejujuran dan hilangnya amanah pada dirinya. Jadi ilmu Muhammad itu sebagai dasar makrifat terhadap Allah, yaitu jujur dan amanah. Arti amanah itu aman, ya, dititipi duit aman, nggak berkurang, titipi apapun aman, dikasih kepercayaan aman, nggak ada masalah, namanya amanah. Jadi kita sekarang yang penuntut Ma'rifatullah ini harus betul-betul berubah diri kita. Jangan itu aja yang kamu pakai dalam kehidupannya. Toh nanti kamu sudah tua bangka, nggak punya apa-apa, orang nggak percaya, susah kamu diranjang sendirian, ngasih minum, minta minum pun susah. Kalau udah istri nggak percaya kepada suami, mau tak mau cinta pun hilang. Kalau suaminya bohongi aja kan, lama-lama kan si istri jengkel gitu kan, kepercayaan pun hilang karena suaminya nggak jujur. Akhirnya apa? Timbul kejengkelan pada hati si istri ketika terpuruk kaum laki-lakinya setruk, kalau bahasa sekarang ini tergeletak di ranjang, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngasihkan uang lagi, maka istri pun melayang diambil orang karena hilang sayang pada dirinya tadi. Maka coba jadi khalifah yang jujur dan amanah. Karena ilmu ma'rifat ini dasarkan pada 4 ilmu itu berkaitan. Enggak satu wajah udah ma'rifat, enggak. Ilmu Adam, ilmu Muhammad, ilmu Allah, ilmu Tuhan itu sekali kerja pada diri kita sampai nampak nyatanya hasil daripada 4 ilmu ini. Karena orang sekarang ini kadang-kadang kita kan masih bertahap tingkat. Itu alasan nafsu begitu. Masih bertangkat. Punya itu sekali main. Mana bisa kita buat rumah itu sempurna itu dapurnya dulu. Nggak bisa. Sekali main. Sekali jadi rumah dan dapur. Kan begitu. Barulah sempurna. Sekali main. Nggak terbengkalai dia. Jadi kita harus begitu cara kerja ma'rifat ini. Kita pertama jadi khalifah di muka bumi, memimpinlah istri dan anak-anak kita dan harta kita, dan sifat jujurlah diri kita dan amanah terhadap yang diamanahkan oleh Allah pada diri kita. Insya Allah nanti Allah pun suka kepada kita. Sekarang ini manusia dinerakakan oleh Allah semua di muka bumi ini. Nggak ada di muka bumi ini manusia yang senang, baik berharta ataupun berkedudukan. Kenapa kok dinerakakan oleh Allah di muka bumi ini? Karena Allah nggak percaya lagi terhadap manusia. Dikasih amanah, mengkhianati. Jatuh hukum munafik kalau sekarang ini. Dipercaya mengkhianat, berjanji ingkar, berkata, dusta itu rukun. Tanda-tanda munafik. Dipercaya mengkhianat, ya, nggak amanah, ya, berjanji selalu ingkar, kan, janjinya begini-begini, karena ada sesuatu yang kurang apa diingkarinya, kan, dan apabila berkata dusta, iya gitu kan.
Ini sebagai tanda-tanda orang-orang munafik. Ketika munafik menyebar di muka bumi ini, dari kalangan bawah sampai kalangan atas pejabat, dari orang miskin sampai orang kaya, maka kehancuran-kehancuran yang ada, yang kita hadapi di muka bumi ini. Hancur ekonominya, hancur akhlaknya, dan hancur yaitu imannya. Yang adanya puing-puing, kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Andai kata manusianya tadi itu menghilangkan sifat jujur dan amanah, dan menghilangkan jati diri manusia yaitu khalifah. Kalau itu sudah hilang kehancuran yang ada, maka kita sang Ma'rifatullah ini harus betul-betul berubah. Namanya nuntut itu diperbuat loh. Sekarang ini malam ini mendengar, sudah didengar, sudah tahu sarannya, baru besok latihan. Kalau namanya latihan itu jatuh bangun. Latihan naik kereta aja sampai melungker depannya, nabraki pagar. Wis diomong sampai bapak aja banter-banter. Kalau ndak nabrak pagar, bane melungker kan begitu kan. Namanya latihannya. Tapi nggak apa-apa. Jatuh bangun, sampai nggak jatuh lagi tetap bangun. Itu yang kita harapkan. Jangan jatuh nggak mau bangun lagi. Akhirnya kerugian pada diri kita. Baik ekonomi kita, baik iman kita, harus kita terapkan ilmu makrifat ini agar ada hasil ke depannya nanti. Jadi orang-orang yang mencontoh Nabi Muhammad, yaitu ilmu kejujuran yang dia tanamkan dalam dirinya sendiri, maka berhasil kita lihat. Yaitu seperti wali-wali songo. Dan sekarang ini ambil contoh kakek sajalah. Itu contoh kecil. Walaupun kakek itu belum mendapat ilmu itu, masih dalam tahap belajar. Tapi puluhan ribu manusia, orang dari segala penjuru datang ke kampung Tumorang. Kenapa? Karena percaya sama kakek. Andai kata nggak percaya nggak mau datang itu. Puluhan ribu orang dari segala penjuru datang ke kampung Tumorang karena percaya sama kakek. Kenapa kok percaya sama kakek? Karena dia nggak pernah dibohongi. Maka percaya. Ketika dibohongi sekali saja, berarti kepercayaan hilang selamanya. Maka banyak orang-orang yang gagal dalam permainan ini, seperti khalifah-khalifah kita yang di luar sana. Ya. Dulu banyak jamaahnya. Ya. Ketika sedikit saja hilang kepercayaan dan hilang kejujuran, maka berantakan, bubar jamaahnya lagi, hilanglah pada dirinya. Sudah banyak contoh-contohnya kawan-kawan kita yang gagal membentuk organisasi, yaitu pengajian, gara-gara hilang kejujuran dan hilang kepercayaan tadi. Nggak akan dapat sempurna diri kita seperti Nabi Muhammad kalau yang dua pertama ini nggak kita bawa dulu, sidik dan amanah ini. Nabi Muhammad sempurna, sudah sidik amanah, dia tablik lagi. Tabliknya dia itu cerdas menghadapi masyarakat. Ya. Lahan kita itu kerja itu di masyarakat. Jadi masyarakat harus kita temani, kita dekati. Inilah kebijakan kita. Untuk apa? Untuk melatih diri kita. Bukan untuk mereka. Untuk melatih diri kita. Yaitu menghilangkan, yaitu sifat yang kurang baik pada diri kita. Jadi masyarakat itu tempat latihan untuk mengolah diri kita sendiri. Ya. Seperti yang pertama tadi, sidik artinya jujur. Ya. Latih jujur pada masyarakat. Nanti kalau udah jujur, enak di masyarakat itu. Orang selalu percaya. Nggak pernah orang tadi. Walaupun dia itu kadang-kadang nipu, karena sudah bergelar Al-Amin, tetap orang itu nggak percaya kalau dia itu nipu. Itulah hebatnya itu. Kalau belum gelar Al-Amin, wah kita jujur saja dikatakan nipu, apalagi nipu, kan begitu. Kita jujur saja nggak percaya orang, apalagi kita nipu orang. Jadi kita berlatih, ya, belajar ma'rifatullah ini. Insya Allah, selagi masih ada nyawa di badan, ya,
masih ada umur pada diri kita, belajarlah kita. Walaupun sebentar, karena umur kita udah tua-tua, tandanya kita itu dekat-dekat mati, maka kematian kita itu dalam belajar. Itu perintah Nabi. Tuntutlah ilmu, daya buyan sampai ke liang lahat. Maka belajar tua ini apa berat sekali. Udah berapa tahun kita rumah tangga, sudah jadikah khalifah rumah tangganya? Yang kita lihat belum, ya. Belum, ya. Yang kita lihat belum, ya. Kenyataannya jadi pekerja istri. Kalau baca Al-Qur'annya diperbudak hawa nafsu, kalau baca Al-Qur'annya. Ya. Nah, kita udah berapa tahun hidup di dunia ini? Berapa yang kita bohongi dan berapa yang kita jujur? Sedikit sekali yang jujur diri kita. Yang 99,9% adalah bohongi diri, nggak amanah, nggak sidik. Dari itulah kita selalu gagal, ya. Usaha gagal. Usaha itu butuh, yaitu bukan butuh modal. Inilah kebodohan kita sekarang ini. Usaha butuh modal. Akhirnya apa? Kalau nggak jumpa dengan ilmu tadi ini, usaha dia gagal, terpuruk di tengah jalan. Banyak orang yang sukses, pengusaha-pengusaha besar, itu nggak bermodal. Hanya modal kejujuran. Sehingga orang lain itu percaya, ngasih amanah untuk mengelola perusahaannya, menjadi orang sukses dan mengembangkan perusahaannya di mana-mana. Bank percaya sama dia, dimodali dengan bank, karena dia itu jujur. Ini kadang-kadang kita baru kecil dimodali oleh bank, sudah nggak jujur, akhirnya bangkrut, kan begitu kan? Akhirnya apa, nggak percaya lagi. Pinjam yang kedua kalinya nggak dikasih, kenapa? Nggak percaya. Karena jujur kita itu hilang, dipandang sepele segala-galanya itu. Ya Pak, belajar jujur dan amanah. Nanti akan Allah datangkan orang yang menolong kita. Janji Allah itu nggak pernah bohong. Kita saja yang nggak bisa jujur. Ketika kita jujur dan amanah, Allah akan mendatangkan orang-orang ngasih amanah kepada kita. Sekarang dicontohkan oleh kayak Malik itu, puluhan ribu manusia, ya, Allah datangkan untuk amanah pada kayak Malik. Berapa perusahaan yang mereka serahkan kepada kayak Malik. Tapi kayak Malik itu bukan tamak dengan harta. Hanya membuat saran-saran kepada mereka agar usaha itu mereka itu sukses ataupun berhasil. Kenyataan sekarang ini, ya, yang ngaji semua itu dulu miskin-miskin. Kakek kenal betul tentang masalah hal itu, karena kakek itu gurunya. Nggak ada yang kaya itu orang ngaji. Udah terpuruk ekonomi baru masuk ngaji. Kalau nggak terpuruk, bangga dia dengan hartanya. Ada yang sakit-sakitan baru ngaji, takut mati, kan begitu. Ada yang macam begitu. Semua bermasalah yang ngaji. Ketika diarahkan dengan sifat kejujurannya dibangun dalam dirinya, sekarang kaya-kaya, mobilnya mewah-mewah, rumahnya luar biasa. Dulu dihina, jangan ngaji-ngaji, tengok guru aja miskin, kayak gitu-gara begitu kan. Nanti kamu ketularan, kamu tokoi gurumu. Sekarang yang nggak ngaji, masih miskin, yang ngaji udah kaya semua. Ya. Di kampung Tumarang juga tengok sekarang ini. Ya. Yang dulu ngecek-ngeceknya gitu-gitu aja. Dulu waktu kakek itu bina remaja, kakek kesaran kehidupan ke depan. Yang di kakek bina sekarang berhasil semua. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi memimpin perusahaan, ada yang jadi pejabat, ada yang ngecek dulu itu, yang nggak mau ngaji, orang tuanya ngecek-ngecek, sekarang stres orang tuanya, anaknya kena narkoba semua. Itu kenyataan di kampung kita, melarat semua anak-anaknya. Ini harus kita bangun kejujuran tadi itu, biar dipercaya orang. Kalau udah dipercaya orang,
jangan mengkhianati. Nanti ke depan kamu akan sukses. Bisa kakek jamin, kalau kakek itu manusia biasa, andai kata kamu amalkan ilmu ini, ilmu Muhammad ini, kakek berani menjamin 10 tahun akan datang, kamu akan mulia di muka bumi ini. Akan mulia, nggak hina lagi. Iblis kalah sama kamu. Ya. Jadi muridnya iblis pun kalah sama kamu. Tahu muridnya iblis? Yaitu nenek moyangnya kaum Hawa. Itu muridnya iblis untuk menjatuhkan kaum Adam agar kaum Adam hina. Kalah kalau ini kamu pakai. Tapi kamu jangan salahkan kaum perempuan. Kaum perempuan itu jujur. Yang nggak jujur itu kaum laki-laki. Kaum laki-laki ada masalah. Kaum laki-laki ada masalah. Itu ditanya sama perempuannya, sampai dipotong kupingnya pun nggak mau ngaku itu. Tapi kalau perempuan kalau ada masalah, menutupi masalah, dirayu-rayu, ngaku lama-lama. Bener kok bang, aku begini-begini. Pertama nggak ngaku, begitu begini nggak ngajak kado. Kita pandai ngerayu, pura-pura kita itu nggak apa masalah itu, ngaku, dirayu. Dengan lembaran merah 5 saja sudah mulai terbuka bibirnya, kan? Tambah lagi merah lagi, lembaran 5 lagi, sudahlah, ditambah lagi 10 kali lipat, dikeluarkan, semua diomongkan, kesalahan-kesalahan dia itu diomongkan semua. Itu jujur tandanya. Jujur kamu perempuan, jangan kamu salah-salahkan. Ya nggak jujur kita, kan dia itu belahan kita. Tapi ingat ya, walaupun dia itu jujur, dia pernah berguru sama musuh kita. Inilah masalahnya sekarang dalam rumah tangga. Kalau jujur, udah ngaku tapi berbuat lagi. Ngaku, berbuat lagi. Lempoh juga si kaum Adam. Jadi halifahnya. Ya baik sebentar, jujur. Habis itu berbuat lagi. Kedepannya lagi, buat masalah lagi. Lempoh. Maka berusaha sekali si iblis tadi itu dari kaum Hawa untuk menciptakan kaum Adam itu sebangsa jin semua. Itulah apanya iblis tadi itu. Ya. Dia berusaha untuk menjadikan kaum Adam dari yaitu anak didiknya, Adam menjadi kelompok yaitu iblis jin semua. Ya. Kita kadang-kadang nggak sadar wujud kita manusia, tapi sifat kita itu jin. Nggak sadar. Jin yang dekat pada manusia adalah bangsa tuyul. Tuyul itu kerjanya nyari duit, dapat diminta oleh Mbak Yul, kan? Pagi cari lagi duit, hari Sabtu diminta Mbak Yul lagi. Maka ada filmnya Tuyul dan Mbak Yul. Jadi kata mbah saya dulu, ya, namanya Kamsa Duraja. Ya. Kalau kamu ingin tahu tuyul, perempuan yang melihara tuyul, itu kalau malam tuh nenen tuyulnya. Tuyulnya dineneni kalau malam, nanti kalau pagi suruh cari duit. Ya. Karena kalau dineneni sehat itu pagi. Nah, sudah berangkat cari duit, nanti pulang sore diminta duitnya sama Mbak Yulnya. Jadi kaum Adam itu manusia di muka bumi, khalifah di muka bumi, jangan jadi tuyul di muka bumi. Jadi kan nanti kaum Adam ini baik kan, ibadahnya baik kan, sholatnya taat, semua taat, tapi sifat jinnya itu nggak hilang, yaitu mencari duit terus menerus demi yaitu istrinya, dan itu kan dari kendali istri. Nanti di surga itu dia kepalanya botak, kumisnya tebal, pakai pempos. Di surga ada jin yang masuk surga, ada, yaitu jin Islam. Siapa jin Islam itu? Ibadahnya taat, tapi sifat jinnya nggak hilang. Ibadahnya taat, tapi sifat jinnya nggak hilang, itu jin Islam namanya itu. Seperti kita ini mungkin kan itu kan, nampak wajah-wajah jin kita ini kan. Iya begitu kira-kira. Jadi kita sang penuntut ma'rifatullah ini harus belajar betul-betul lah, melatihlah diri kita jangan sampai terpuruk di dunia ini gara-gara kita nggak memahami
dasar-dasar ilmu makrifat yang 4 perkara ini ya. Ilmu Adam yaitu khalifah, wajib jadi khalifah. Ilmu Muhammad jujur dan amanah, wajib kita kerjakan. Nanti ilmu Allah ke depan ya, ini udah azan, udah masuk isya. Nanti kalau kita nggak sholat dimarah Tuhan, ngomongnya pandai, tapi kok nggak sholat kan gitu kan. Maka kita pada malam hari ini kita tutup pengajian sampai di sini. Mungkin hari-hari kalau ada waktu kita buka lagi ilmu yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, yaitu ilmu Allah dengan ilmu Tuhan. Usikum wa nasitakullaha. Kakak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.